Assalamualaikum. Hari ini saya punya ikan patin yang besar. Untuk tekstur dagingnya, memang daging patin ini lebih mirip dengan ikan lele ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ikan patin. Ikan patin ini saya mancing sendiri, dan hari ini saya mau masak gulai ikan patin. Ikannya saya potong menjadi dua ya, karena besar dan panjang pasti wajan saya tidak muat nanti. Ikutin ya cara memasak gulai ikan patin, dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial Anda. Subscribe, aktifkan tombol lonceng. Makasih. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Berat ikannya tadi saya timbang ada 2,5 kilo. Tapi kalian untuk memasak ikan patin tidak harus mengikuti saya dengan 2,5 kilo. Silahkan dengan selera atau kebutuhan kalian masing-masing. Pastinya sebelum dimasak kita bersihkan bagian perutnya, kita belah dulu. Tapi untuk ikan patin ini dalaman perutnya ya, maksudnya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk membersihkan isi perut dari ikan patin. Insangnya juga kita buang, dan sebenarnya kepala dari ikan patin ini tidak ada dagingnya ya, tidak bisa kita makan, tapi kali ini saya tetap tidak akan buang hanya untuk video ini. Nah, sekarang saatnya untuk menghilangkan bau tanah dari ikan patin ini. Dengan cara ikannya akan saya rendam menggunakan perasan jeruk nipis, karena memang seringkali kita mendengar keluhan ibu-ibu kalau memasak ikan patin itu berasa bau tanah atau bau lumpur lah. Air rendamannya kita berikan sedikit garam halus sekitar 2 sendok makan. Ini gunanya untuk menghilangkan lendir dari ikan patinnya. Ikannya direndam sekitar minimal 30 menit ya. Paling enggak kita rendam 45 menit lah cukup. Sambil menunggu ikannya direndam, kita siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu masakan Indonesia pasti menggunakan bawang merah 10 siung dan bawang putih 6 siung, 1 lembar kecil asam gelugur. Ini fungsinya untuk menetralisir dari aroma amis ikannya. 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 5 buah cabai merah keriting. Ini tergantung dari selera kalian. Kalau suka yang pedas boleh ditambahkan, tapi kalau tidak suka pedas bisa dikurangin. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ini sebagai pengharum masakan. 3 lembar daun jeruk, ini fungsinya juga untuk pengharum dan menambah aroma dari masakannya nanti. 2 batang serai, nanti kita geprek-geprek ya, atau dipatah-patahkan seperti ini supaya aromanya bisa keluar. 1 pek santan instan atau sekitar 65 ml, ini hanya untuk pengental kuah. Kemudian saya juga menggunakan merica utuh sekitar 1 sendok teh saja, ditambah 5 buah kemiri utuh. Kalau kemiri kalian pecah-pecah ya tinggal diperkirakan saja. Ditambah 1 sendok teh ketumbar, dan memang menyenangkan ya, masakan Indonesia itu penuh dengan rempah-rempah. Untuk bumbunya ini semua kita haluskan, kita blender, kecuali bumbu yang dari daun-daun itu dibiarkan utuh saja. Jika bumbunya sudah kita haluskan, mulai kita menumis bumbunya dulu dengan sedikit minyak ya yang panas. Jika bumbunya sudah mulai harum, sudah mulai mateng, kita masukkan air sebanyak 2 liter, dan kita masukkan bumbu-bumbu daunnya, ada serai, daun jeruk, salam, dan asam gelugurnya. Memang asam gelugur ini tidak boleh banyak ya, nanti akan terasa asam sekali. Disusul juga dengan kita masukkan santan instannya. Kenapa saya tidak pakai santan segar tapi santan instan? Ini supaya tidak ada kandungan kolesterolnya terlalu banyak. Sekarang dimasukkan kaldu jamurnya jika punya. Terus ada garam 1 sendok makan, merica bubuknya 1 sendok makan, gula pasirnya 1 sendok makan, kaldu bubuk ini mau rasa apa aja silahkan 1 sendok makan juga. Direbus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah, dan dicicipin ya rasanya sudah pas atau belum, baru kita masukkan ikan patinnya. Saya pakai wajan yang besar, ini diameternya 60 cm, ini besar, makanya ikannya gede, takut nggak cukup saya potong. Wajannya udah besar saja masih nggak cukup ikannya, memang ikannya gede. Masaknya kita tutup ya supaya matangnya sampai ke atas jadi merata nanti, dan
Ikannya jangan dibolak-balik terlalu sering, takutnya nanti hancur. Kita balik hanya sekali saja. Tadi kita masak ikan, sebelum dibalik itu kita masak selama 15 menit dengan api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, supaya matangnya itu bisa sampai ke dalam. Dan kita tutup lagi sampai matang. Kita masak lagi tadi sekitar 30 menitan lah dengan api kecil. Baru kita akan angkat, tapi sebelumnya semua sampah-sampah bumbunya kita buang. Kita tidak perlu menunggu santannya sampai mengental, sampai menyusut, jangan, karena takut ikannya nanti akan hancur. Setelah ikannya diangkat, baru nanti kuahnya ini akan kita rebus lagi terpisah ya. Jadi tanpa ikan kita rebusnya sampai kuahnya itu mengental. Sebenarnya tergantung selera kalian juga, apakah menyantapnya nanti senang dengan santan yang banyak seperti ini ataupun nanti yang kental. Nah, ini ikannya sudah matang, sudah siap disantap. Kita tinggal plating, kita hias dengan sayuran-sayuran lalapan supaya lebih menarik dan menambah selera makan anak-anak di rumah. Memang untuk menambah nafsu makan anak-anak di rumah, ada kalanya kita harus menghias makanan yang ada di meja. Dan sekarang kita siramkan kuahnya yang sudah mengental, kita siramkan di badan ikannya. Duh, baunya gurih banget. Siap-siap nih nasi hangatnya yang pulen. Ikan patin ini bagus ya untuk anak-anak, bahkan orang tua pun bagus juga. Apalagi dagingnya itu tidak ada duri-duri yang kecil, yang lembut, yang membuat kita kadang-kadang suka bete ya kalau mau makan ikan. Dengan tekstur daging yang lembut banget, ini anak-anak pasti suka. Demikian cara memasak gulai ikan patin. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dibagikan atau di-share ke media sosial Anda supaya saya selalu bersemangat untuk menyajikan resep-resep ternyamlang untuk Anda.